Awal tahun 2026 ini kita disambut dengan meriahnya atau semaraknya pembahasan soal pemindahan Hari Raya Nyepi dan Taur Kesango. Nah, isu ini mencuat, sumbernya berasal dari Pesamuan Agung Sabekerta Hindu Dharma Nusantara yang diselenggarakan pada 30 Desember 2025 lalu di kantor Gubernur Bali. Nah, akibat mencuatnya isu tentang pemindahan Hari Raya Nyepi dari Pinangan Apisan Sase Kedase ke Tilem Kesango, ini memicu dialektika publik yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, banyak tokoh-tokoh Hindu, ahli wariga, dan masyarakat biasa turut berdiskusi secara langsung maupun melalui konten media sosial, dan turut juga ramai berkomentar di kolom komentar, teman-teman. Nah, semuanya ini benar karena semuanya merujuk pada sumber sastra yang jelas, teman-teman. Saya sebagai masyarakat awam berterima kasih atas adanya dialektika yang sangat luar biasa seperti ini, karena kita tentu mendapat banyak pengetahuan dari diskusi-diskusi yang ada di media sosial. Namun, kali ini kita tidak akan mewacanakan Nyepi dari sudut pandang kosmik, teman-teman. Karena yang jauh lebih penting daripada itu, bagi saya adalah bagaimana kita kampanyekan Nyepi sebagai wacana global, tidak hanya berhenti di isu lokal saja, teman-teman. Maka dari itu, selamat datang di Jurnal Pendapat. Teman-teman, mewacanakan Nyepi di era sekarang itu lebih menarik kita wacanakannya dari sudut pandang yang berbeda seperti apa yang ramai di media sosial sekarang ini. Didukung Wayan Koster, Nyepi berpeluang kembali digelar pada Tilem Kesango. Nah, ini baru namanya pemimpin yang mengerti dengan kaidah-kaidah hukum alam. Lanjutkan, Pak Yan. Saya mendukungmu dari Papua. Ya. Jadi pada hari raya Tilem itu, ya Tilem Kesango itu, kan dikatakan di situ menurut sastra itu adalah titik nol puncak keseimbangan, Sipeng Nyepi. Nah, namun dialektika semacam ini memang sangat penting, teman-teman, karena bisa memantik kita untuk menyelami makna Nyepi yang lebih dalam. Kita terpantik untuk mengetahui filosofinya Nyepi, secara metafisika, secara sains tata ruang kosmiknya. Nah, namun masalahnya sayang sekali Nyepi yang sebenarnya mempunyai potensi yang sangat besar kita bisa bicarakan sebagai wacana global, ujung-ujungnya akan berhenti ramai di wacana lokal saja kalau seperti ini, teman-teman. Maka yang lebih penting menurut saya adalah untuk dibahas bagaimana caranya agar perayaan Nyepi yang akan datang ini itu bisa berlangsung secara tertib, damai, tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran seperti tahun-tahun sebelumnya, baik dari interaksi umat beragama atau antar umat beragama. Intinya manusia yang tinggal di Bali itu bisa memaknai Nyepi tidak hanya sebagai hari sucinya umat Hindu saja. Karena seperti yang kita ketahui dari tahun-tahun sebelumnya, itu selalu saja ada pelanggaran-pelanggaran ketika hari raya Nyepi itu berlangsung, teman-teman. Iki semeton wedang nemun wedang. Iki. Selamat merayakan hari raya Nyepi semeton. Swastiastu, terkait video saya kemarin, saya ingin mengklarifikasi bahwa ini kurang aturan ini. Banyak aja. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak tokoh-tokoh agama
pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan Hindu, lembaga-lembaga keagamaan itu menjamin atau merumuskan kebijakan bagaimana agar perayaan Nyepi tiap tahunnya itu bisa berlangsung damai dan tertib, teman-teman. Gubernur Bali Wayan Koster berencana bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan tokoh-tokoh umat muslim termasuk NU dan Muhammadiyah guna membahas insiden pelanggaran Hari Suci Nyepi di Jembrana. Rencana pertemuan ini akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam keterangannya, Koster menegaskan bahwa pelanggaran terhadap Nyepi yang terus berulang tidak sepantasnya terjadi. Peristiwa ini berawal dari viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok warga di Jembrana melanggar aturan Nyepi. Mereka terlihat berkerumun di jalanan, menyalakan lampu, berjualan, bahkan menyalakan petasan. Kesunyian Nyepi itu sudah banyak diteliti dampaknya bagi lingkungan, terutama kualitas udara di Bali, teman-teman. Nah, pada tahun 2015 misalnya, itu ada jurnal penelitian atau jurnal ilmiah yang meneliti tentang TSP di daerah perkotaan dan subperkotaan di Bali. Itu mengatakan bahwa pada saat Nyepi, TSP turun sekitar 59-78%. Nah, TSP itu apa? TSP itu total suspended particulate. Itu adalah partikel padat dan cair yang ukurannya sangat kecil yang melayang di udara, misalnya seperti debu, asap kendaraan, bekas pembakaran industri, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada penelitian tahun 2019 dari Green Network Asia. Itu meneliti tentang penghematan energi di Bali. Bahwa pada hari biasa penggunaan energi di Bali itu sekitar 21.121 megawatt. Ketika Nyepi itu turun menjadi 13.400-an megawatt. Nah, turun sekitar 60%. Belum lagi penurunan emisi karbon, BBM, bahan bakar minyak itu pada saat Nyepi pasti kemungkinan besar mendekati nol. Ya, dan penelitian-penelitian lainnya yang meneliti tentang lingkungan, dampak Nyepi bagi lingkungan dan kualitas udara di Bali. Pasti banyak lagi, kalian bisa googling saja, teman-teman. Ajaran catur berata penyepian itu sesungguhnya ajaran yang sangat relevan di tengah aktivitas peradaban modern, teman-teman. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan sangat bising. Di mana Amati Geni itu mengajarkan kita untuk menghemat energi, Amati Karya mengajarkan kita untuk penghentian aktivitas industri sehingga TSP menurun, polusi udara menurun. Amati Lelungan mengajarkan kita imobilisasi sehingga polusi udara juga menurun. Amati Lelanguan mengajarkan kita berhenti sejenak untuk konsumsi dan hiburan. Teman-teman, memaknai Nyepi sebagai peristiwa sunyi di era peradaban modern seperti sekarang ini, itu seharusnya bukanlah sebagai ajaran yang khusus untuk umat Hindu saja, tetapi sebagai ajaran universal tentang kesadaran ekologis. Karena alam yang rusak itu sesungguhnya bukan alamnya lah yang lemah, tapi karena manusianya yang tidak pernah berhenti, teman-teman. Nyepi sesungguhnya bukanlah hari yang penuh larangan, teman-teman, tapi hari jeda. Hari di mana kita sebagai manusia memberikan kesempatan alam semesta untuk beristirahat sejenak. Memberikan kesempatan alam semesta untuk menarik nafas panjang sebelum ia berjalan kembali, teman-teman. Psikologi modern mengatakan bahwa kita hidup di tengah kehidupan yang overstimulasi. Terlalu banyak suara, terlalu banyak notifikasi, terlalu bising, miskin atau kurangnya keheningan. Nah, Nyepi itu hadir sebagai detox mental yang kita dapatkan tidak melalui terapis, tapi melalui tradisi, teman-teman. Dan pada akhirnya, Nyepi bukanlah tentang hari suci satu agama saja, teman-teman. Namun tentang bagaimana kemampuan manusia modern untuk berhenti, menahan diri, memberikan kesempatan kepada Bapak Akasa, Ibu Pertiwi untuk berhenti sejenak, menarik nafas panjang sebelum ia menjalankan perjalanan panjangnya lagi, teman-teman. Nah, bukankah memaknai hari raya Nyepi seperti itu lebih penting ketimbang kita saling klaim kebenaran sumber sastra mana yang digunakan, sumber sastra mana yang umurnya paling tua? Nah, mari kita renungi bersama. Terima kasih sudah menonton.